Saya hanya memberikan saran kepada si polisi yang terlibat ini adalah Eda T, supaya dia dapat membuat suatu perbandingan kepada dirinya, suatu perbandingan kejadian. Kenapa Aibtu Rudiana tidak dapat diperiksa? Kenapa Aibtu Rudiana tidak melanggar kode etik? Sedangkan Aibtu Rudiana ini sudah melanggar ataupun sudah jelas melanggar hak asasi manusia, lebih berat pelanggarannya dibanding dengan saya misalkan. Karena hanya saya merusak TKP, tetapi itu pun bukan tujuan saya untuk merusak TKP. Kenapa saya harus dilipatkan dan kenapa saya jadi dipecat misalkan seperti itu. Dan saya yakin ketika polisi ini berteriak seperti itu, saya yakin Polda Jawa Barat semakin berpikir dan dia tidak akan bisa tidur karena terjadi ini di naungan Polda Jawa Barat. Hal itu tentunya akan menjadi suatu peristiwa yang baru kepada kita. Hal ini tentunya menjadi suatu perbandingan kepada kita. Bagaimana kebenaran hukum yang akan ditegaskan nanti oleh Polda Jawa Barat. Oknum polisi lagi terus melakukan sesuatu tindak pidana atau sesuatu yang merugikan hak orang lain. Di mana pada kasus ini teman-teman jangan di skip videonya, kita akan membahas bagaimana seorang perwira polisi terlibat terhadap perintangan suatu pengerusakan TKP peristiwa pembunuhan yang terjadi di 3 tahun yang lalu dan baru ketahuan sekarang. Tersangka T ini kembali masuk ke TKP. Dia masuk ke TKP dan menyuruh untuk menguras bak mandi saksi S. Ya. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021, jadi esok harinya sekitar jam 10 pagi, tersangka T ini masuk kembali ke TKP untuk menguras bak mandi. Oleh karena itu, kemudian ditetapkanlah tersangka saudara T atau tersangka T ini sebagai tersangka terkait dengan kegiatan merintangi atau menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik. Ini adalah anggota Polri, ya, yang sebelumnya bertugas tentunya sebagai Kanit Resmob. Dia bertugas untuk mencari pelaku pada saat kejadian pembunuhan. Teman-teman, sebagaimana peristiwa yang telah terjadi kali ini, teman-teman, sangat membuat kita tertekan. Kita seakan merasakan dampak di mana perbuatan-perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum polisi baru-baru ini sangat membias, sangat membabi buta terhadap Republik Indonesia ini. Di mana pada kali ini peristiwa pembunuhan yang telah terjadi di kasus Subang di sana sebenarnya kejadian sudah 3 tahun lalu. Namun karena ada pengerusakan TKP yang dilakukan oleh seorang anggota perwira yang menjabat sebagai Resmob Polres di Subang, yang telah melakukan pengerusakan sehingga akibatnya tidak dapat ditemukan siapa ataupun memperlambat penemuan seseorang yang menjadi pelaku. Namun dengan adanya suatu kehendak Tuhan bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan merupakan adalah suami dari istri ataupun orang tua dari korban. Karena kedua korban ini dibunuh oleh pelaku sendiri karena dia adalah suami dari istri dan ayah kandung dari korban. Hal ini tentunya menjadi buas sekali menurut aku. Karena sejahat-jahatnya harimau, sejahat-jahatnya singa pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Namun ini manusia biadab, bagaimana kekejamannya terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu kawan-kawan, yang sangat kita sayangkan, karena ini adalah hubungan keluarga mungkin yang tidak erat, hubungan keluarga yang tidak harmonis, mungkin permasalahannya telah rumit banget sehingga tidak ada penyelesaian, sehingga dia nekat membunuh keluarganya, mungkin ada sesuatu motif. Tetapi yang anehnya, kenapa harus terlibat anggota polisi yang merusak TKP tersebut? Kenapa dia harus melakukan? Apa motifnya? Kita kurang tahu. Meskipun ada motif tertentu ataupun ada kesengajaan ataupun tidak kesengajaan, tetapi secara sah merusak TKP itu sudah sebagian dari obstruction of justice. Karena sengaja ini menghalangi penyelidikan. Jangan-jangan anggota polisi ini terlibat. Jangan-jangan dia ada sesuatu. Ataupun jangan-jangan ada suatu sogokan yang dilakukan oleh pelaku sehingga dia berani merusak TKP tersebut. Kita hanya berandai-andai. Kita tidak menyudutkan. Karena kita tidak boleh menjustis. Itu hanya ada pada hakim kejustisan itu. Oleh karena itu kita punya logika. Kejangan-jangan kita punya suatu dugaan kepada dia. Kenapa Anda sampai berani merusak TKP tersebut? Karena TKP itu sebenarnya tidak boleh dirusak, tidak boleh
diapa-apain, harus diselidiki sampai dituntaskan siapakah pelakunya. Tetapi karena Anda telah merusak sehingga memperlambat pelaku, sehingga memperlambat suatu penyelidikan dan penyidikan, sehingga ditetapkan tersangka itu sangat lambat. Walaupun ada hasilnya yang memperoleh kekuatan hukum, yang memperoleh kebenaran bahwa pelaku adalah merupakan keluarganya sendiri ataupun suami dan ayahnya. Hal ini tentunya kita bertanya-tanya, kenapa sampai seperti ini, peristiwa seperti ini sering terjadi. Mengapa? Karena oknum polisi ini sering berbuat sewenang-wenang, sering berbuat oknum polisi yang menyalahi aturan. Seharusnya mengayomi dan menjaga, melindungi kita masyarakat Republik Indonesia. Namun sudah sebaliknya, bukan mengayomi, namun semakin menjerat kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Tidak dapat diayomi oleh kepolisian. Karena yang melanggar aturan-aturan adalah penegak hukum, dalam kurung adalah oknum polisi. Sebenarnya dalam kaitannya terhadap pembunuhan ini, merusak TKP sangat luar biasa kalau dirusak TKP. Karena satu, adanya suatu kebebasan. Kebebasan dari pelaku adalah masih memenuhi, masih menghirup udara segar selama bertahun-tahun, walaupun akhirnya dia ditangkap. Tetapi ada keterlambatan penanganan perkara. Akibat dari ulah dari polisi tersebut, seharusnya tidak dapat ditoleransi polisi tersebut. Dan saya harus menegaskan bahwa tidak boleh terlepas dari obstruksi, harus dihukum setuntasnya, harus dihukum seberat-beratnya. Dan harus dipecat polisi ini menurutku. Tetapi kalau Kompolnas mengatakan sekarang bahwa dia belum tahu mengenai apakah dia motifnya, apakah dia sengaja atau tidak sengaja. Kalau memang ada unsur ketidaksengajaan merusak TKP, apa yang telah disampaikan Kompolnas bahwa mungkin tidak akan merujuk pada obstruction of justice, tetapi hanya pelanggaran kode etik. Tetapi saya hanya mengatakan bahwa jangan menyalahgunakan aturan, jangan menyemplengin aturan, jangan membodohi kami masyarakat. Apapun itu, karena dia telah merusak, apapun itu, walaupun itu sengaja atau tidak sengaja, tetapi ada kelalaian, ada unsur sesuatu. Karena dia sudah 2 kali menyuruh orang menguras bak mandi, sehingga itu ada unsur kesengajaan. Walaupun ada dalilnya nanti bukan sengaja, tetapi kami yakin, kami ada kepercayaan bahwa polisi bisa mengusut kasus ini. Polisi lebih bijak lagi. Jangan hanya seperti nanti Aibtu Rudiana dikatakan bahwa tidak melanggar kode etik, tidak bersalah. Kami hanya heran, kami hanya menyayangkan ketika Aibda T ini nanti hanya dapat diterapkan hukuman yang melanggar kode etik, tetapi tidak ada pemecatan. Harus ini dipecat. Karena mengapa? Karena secara kemanusiaan, secara hukum telah melanggar aturan, telah menghilangkan ataupun telah merusak TKP, sehingga keterlambatan penyelidikan dan penyidikan sangat jelas itu ada keterlambatannya akibat dari ulahnya. Mau tidak mau harus dipecat dan harus dihukum secara aturan yang berlaku. Oleh karena itu kawan-kawan, kita seluruh masyarakat Indonesia, jangan kita dibodohin, janganlah semakin bias perbuatan oknum polisi di Republik Indonesia ini. Kita masyarakat Indonesia harusnya kita juga dapat membuat suatu intervensi. Walaupun intervensi ini kita tidak boleh melakukan, tetapi kita setidaknya manusia yang bermanfaat, manusia sebagaimana Undang-Undang Dasar mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat supaya keadilan dapat ditegakkan, supaya polisi ini juga dapat dipecat. Karena tidak ada perbedaan yang dilakukan oleh oknum-oknum sebelumnya. Karena sama, menurut aku adalah sama telah melanggar aturan. Dan apalagi telah menyusahkan penyelidikan dan penyidikan pada saat itu. Di sisi lain teman-teman, ini menjadi rumit permasalahan ini nanti. Ini bisa menjadi suatu pandangan kepada kita bahwa karena mereka merupakan jajaran Polda Jawa Barat, kalau kita memperbandingkan suatu peristiwa yang telah dilakukan oleh Aibtu Rudiana, di mana Aibtu Rudiana hanya melakukan ataupun telah melakukan suatu pelanggaran di mana dia menangkap seseorang tanpa ada surat perintah, tanpa ada surat izin. Dia menangkap banyak terpidana sehingga banyak korban. Tetapi itu sangat jelas bahwa perbuatan Aibtu Rudiana sebenarnya sangat berat sekali. Tetapi apa daya, pada terakhir dia tidak melanggar kode etik. Tetapi saya hanya memberikan saran kepada si polisi yang terlibat ini adalah Aibda T, supaya dia dapat membuat suatu perbandingan kepada dirinya, suatu perbandingan kejadian. Kenapa Aibtu Rudiana tidak dapat diperiksa? Kenapa Aibtu Rudiana tidak
melanggar kode etik. Sedangkan Aibtu Rudiana ini sudah melanggar ataupun sudah jelas melanggar hak asasi manusia, lebih berat pelanggarannya dibanding dengan saya misalkan. Karena hanya saya merusak TKP, tetapi itu pun bukan tujuan saya untuk merusak TKP. Kenapa saya harus dilibatkan dan kenapa saya jadi dipecat, misalkan seperti itu. Dan saya yakin ketika polisi ini berteriak seperti itu, saya yakin Polda Jawa Barat semakin berpikir dan dia tidak akan bisa tidur karena terjadi ini di naungan Polda Jawa Barat. Hal itu tentunya akan menjadi suatu peristiwa yang baru kepada kita. Hal ini tentunya menjadi suatu perbandingan kepada kita. Bagaimana kebenaran hukum yang akan ditegaskan nanti oleh Polda Jawa Barat. Seharusnya kalau dia pintar si oknum Aibda T ini harus berteriak, mengkaitkan suatu peristiwa, termasuk Aibtu Rudiana, anak buah Aibtu Rudiana, si Gugum dan juga si Aris Papua, dan juga siapa lagi, Anwar yang memukul kepalanya si Hadi pakai gebok higar, bercucuran darah dan dibawa sampai mati bekas dari itu. Harusnya dia dapat mengkaitkan hal itu. Walaupun dia tidak dapat membuktikan, tetapi karena ada pernyataan-pernyataan saksi, karena ada suatu kesaksian beberapa orang terpidana yang menyiksa, yang memberikan air kencing kepada terpidana, harusnya dia menarik suatu perbandingan. Karena mereka, pelaku ini belum juga diperiksa, belum juga ditetapkan sebagai pelanggaran, tetapi dia dapat boleh menarik suatu kesimpulan agar meringankan suatu hukumannya. Dan ini kalau dia dapat melakukan suatu hal ini, Indonesia semakin ramai, kepolisian semakin ramai menurut aku, dan itu akan menjadi perbandingan dan itu akan menjadi pandangan buat kepolisian. Dan bagaimana penegakan hukum yang seadil-adilnya itu akan timbul karena pernyataannya, misalkan dia kalau berani mengkaitkan hal itu kepada dirinya saat ini. Jadi teman-teman, kita hanya meminta kepada Kapolri supaya engkau Kapolri dapat memeriksa semua anak buah Anda. Jangan engkau hanya tidur saja, jangan engkau hanya berkedudukan di istana, bukan hanya berkedudukan untuk mempertahankan jabatan dan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi perhatikan kami keluhan masyarakat yang sangat didiskriminasi oleh hukum, yang sangat dirugikan oleh perbuatan-perbuatan anggota Anda. Oleh karena itu, engkau satu-satunya adalah Kapolri yang harus turun tangan dan memecat semua yang terlibat di dalamnya. Itu ada yang bisa saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya. Jadi kita berharap bahwa keadilan dan juga hukum benar-benar ditegakkan.